Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video yang ketiga ini, saya akan menjelaskan rute yang saya ambil dari Kintamani menuju ke Ubud. Di sepanjang perjalanan nanti, kalian semua akan disuguhkan dengan pemandangan banyaknya orang yang berjualan buah, kemudian berjualan bunga, dan juga berjualan bibit-bibit tanaman. Nah, dari Kintamani menuju ke Ubud itu sebenarnya ada 3 rute, Rek. Rute yang pertama, kalian bisa melewati Jalan Raya Sekardadi setelah Museum Geopark Batur. Kemudian, yang selanjutnya yang kedua, kalian bisa melewati Jalan Yudhistira. Itu posisinya sebelum Tugu Kopi. Nah, di video kali ini saya ambil jalur yang tengah. Jalur yang tengah ini posisinya berada di dekat Warung Abang Sari atau Warung Makan Mensanti. Selain jalurnya lebih cepat, di rute yang saya pilih ini nantinya kalian akan melewati Bayung Glamping. Selain itu terdapat Tegalalang Tires, Alas Harum Bali, dan destinasi wisata lainnya yang bisa kalian jumpai di sepanjang jalan ini. Sedangkan untuk kafe dan restonya sendiri tidak kalah banyaknya dengan destinasi wisata yang ada di sepanjang jalur ini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit, kita sudah tiba di daerah Ubud dan kita akan mencari tempat penginapan yang sudah kita pesan sebelumnya. Nah, di video kali ini kita mau menunjukin nih kepada kalian semua yang suka traveling salah satu hotel yang ada di daerah Ubud dan super duper recommended buat kalian. Selain harganya yang cukup terjangkau, tempatnya itu juga sangat nyaman. Kita sudah sampai nih di depan hotelnya. Namanya itu Desankara Suite and Villa di daerah Ubud. Mengapa saya mau rekomendasikan kepada kalian hotel Desankara ini? Yang pertama itu sudah pasti adalah Hoteleku Rowo Sire. Selain bersih, hotel ini juga ada tempat untuk yoga, kemudian spa, private pool, dan lain sebagainya. Sekarang kita mau check-in dulu, sekalian kita mau tunjukin nih suasana di dalam hotelnya. Jadi pertama, seperti biasa kita gunakan hand sanitizer dulu ya, Rek. Protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Nah, setelah check-in, kita diarahkan menuju resto dari hotel ini untuk menikmati segelas welcome drink yang sudah disediakan. View dari resto hotel ini itu adalah area persawahan. Udaranya segar, aman dari polusi, dan tentunya tidak terlalu banyak hiruk-pikuk kendaraan yang ada di sekitar sini. Sekarang kita menuju kamar yang sudah kita pesan. Karena situasi juga masih pandemi, jadi tidak terlalu banyak wisatawan yang ada di hotel ini. Untuk teman-teman semua yang ingin berlibur ke Bali, baik bersama keluarga sekalipun di daerah Ubud khususnya, Desankara Hotel ini sangat recommended menurut saya untuk kalian jadikan tempat bermalam di daerah Ubud. Letaknya itu cukup strategis, tidak terlalu jauh dari keramaian, tidak terlalu jauh juga dari cafe and resto maupun tempat wisata yang ada di daerah sini. Lingkungan di daerah sini itu masih sangat terjaga ya, jadi sangat asri, kemudian juga udaranya masih sangat sejuk. Tidak terlalu banyak polusi yang sering kita jumpai biasanya di kota-kota besar lainnya. Maka seperti inilah kamarnya, sangat bersih, kemudian juga rapi, dan selain itu juga tentunya penataannya sangat bagus sekali ya. Di sini kita juga disediakan hand sanitizer tambahan untuk aktivitas sehari-hari. Ada masker, kemudian juga ada minibar dengan berbagai snack yang ada di dalamnya yang sudah disediakan. Kamarnya itu cukup luas dan ada teras outdoor tambahan untuk bersantai sambil menikmati udara segar, melihat taman, dan juga gemercik air dari kolam ikan yang ada di bawah. Jika kalian suntuk berada di kamar, kalian mempunyai alternatif lain untuk menikmati suasana di Pulau Bali seperti yang dilakukan saya pada video ini. Selain itu, yang tidak kalah penting, di sini juga ada fasilitas bathtub yang sudah disediakan dan tentunya bisa kita gunakan untuk melepas penat setelah seharian berada di jalan. Sekarang kita mau beristirahat dulu dan nanti malam kita akan mencoba kuliner terdekat yang ada di sekitar hotel ini. Akhirnya setelah malam tiba, pilihan kita untuk makan malam itu ada di Green Kubu Cafe. Alamatnya itu ada di Jalan Cinta, Banjar Pejangaji, Tegalalang, Bali. Konsep dari kafenya itu asik ya. Di sekitarnya itu masih banyak sekali area persawahan yang menambah kesan nature dari kafe ini. Oke Rek, tak mangan sih, karena besok pagi setelah sarapan kita akan muter-muter daerah Ubud dan kembali ke Pulau Jawa.
Halo, selamat pagi. Setelah breakfast, kita akan check out lebih pagi karena pagi ini kita ingin berkeliling dulu terlebih dahulu, muter-muter di daerah Ubud. Kemudian kita akan kembali ke Pulau Jawa. Sekarang ini pukul 8:47 waktu Indonesia bagian timur. Kita lagi prepare untuk berkeliling di daerah Ubud untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini di daerah Ubud di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi seperti yang terlihat pada video ini dan video sebelumnya, dan di sepanjang perjalanan menuju Kintamani terpantau masih sangat sepi ya. Tidak seperti Bali yang kita ketahui sebelum masa pandemi. Terlebih jika malam hari seperti yang kita lihat pada video sebelumnya, itu pukul 7 itu suasananya sudah sangat sepi sekali. Sekarang kita akan melewati Monkey Forest atau Mandala Suci Wenarawana ya. Kalau salah nanti mohon koreksinya di kolom komentar. Di sini tuh biasanya daerah yang cukup padat dengan lalu lalang kendaraan ya. Tapi karena sekali lagi ini lagi masa pandemi, jadi tidak seramai biasanya. Ya, kita doakan saja supaya pandemi ini segera berlalu, kemudian sektor pariwisata dan ekonomi dari daerah Bali ini kembali membaik lagi. Sekarang setelah cukup puas berkeliling di daerah Ubud, kita memutuskan untuk kembali ke Pulau Jawa karena kita menghindari penyeberangan di malam hari ya. Dan sekarang ini kita sedang melewati jalanan Bali Selatan. Seperti yang terlihat pada video kali ini, perbedaan dengan jalur Bali Utara adalah di Bali Selatan ini lebih ramai daripada Bali Utara. Kalian juga tidak sulit menemukan kendaraan-kendaraan berat yang berlalu lalang di sekitar sini. Sebelum kita ke loket untuk mencetak tiket online yang sudah kita pesan melalui aplikasi, di sini ada pemeriksaan SIM, kemudian juga ginos yang sudah kita siapkan. Jika ginos yang kita miliki sudah melewati masa tenggang, melewati tanggal yang sudah ditentukan, maka kita diminta untuk membuat ginosnya sekali lagi sebelum melakukan penyeberangan. Dan jangan lupa untuk STNK atau kelengkapan dari kendaraan bermotor kalian juga harus disiapkan. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan dokumen, sekarang kita bersiap untuk melakukan penyeberangan kembali ke Pulau Jawa. Yang ada boxnya keluar. Ke kanan dulu ya? Yang kanan masuk. Oh ya, makasih. Ke sana dulu, ke kanan tuh masuk situ. Bentar ya. Oke guys, sekarang kita bersiap menuju ke kapal sambil menunggu antrian. Alhamdulillah hari ini penyeberangannya juga cuaca cerah. Karena tadi kita sempat diguyur hujan sekitar 10 menit di perjalanan menuju ke penyeberangan. Dan sekarang cuaca sudah kembali cerah sesuai dengan harapan. Di perjalanan pulang kali ini kembali ke Pulau Jawa kita tidak sendiri guys. Saat ini kita bertemu dengan rekan-rekan dari Asosiasi Honda Tiger Bandung yang akan kembali juga ke Pulau Jawa setelah kurang lebih seminggu berada di Pulau Bali. Di atas bisa? Oh. Setelah beristirahat kurang lebih 40 menit sambil menikmati perjalanan di atas kapal, saat ini kapalnya sudah akan sampai di Pulau Jawa dan akan bersandar di Pelabuhan Ketapang. Dan
Dan ini adalah pemandangan atau aktivitas yang sangat jarang sekali kita lihat ya ketika kapal akan bersandar di pelabuhan. Sekarang kita bersiap untuk keluar dari kapal. Akhirnya kita kembali ke Pulau Jawa dengan selamat. Jadi kira-kira seperti ini serangkaian proses yang harus kita lewati ketika kita ingin melakukan penyeberangan, baik dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali ataupun sebaliknya. Semoga video yang saya berikan ini dapat memberikan informasi tambahan ataupun wawasan kepada teman-teman semua yang akan melakukan perjalanan jarak jauh khususnya ke Pulau Bali. Dan seperti itulah situasi Bali terkini. Salam satu aspal dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.